Hai, perkenalkan, nama saya Abel Rahel Brian Aristo. NIM saya 22G10017. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya mengambil jurusan akuntansi. Di video kali ini, saya akan mereaction video Pak Greg dan akan menjawab pertanyaan. Dari video yang pertama, pertanyaan yang pertama, menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Ideologi umumnya merupakan sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat untuk menata dirinya sendiri. Dan juga ideologi merupakan dasar atau ide yang dianut negara untuk mencapai suatu tujuan negara tersebut agar maju atau berkembang. Dengan adanya perbedaan atau keberagaman di suatu negara, jika diartikan dan dilakukan secara benar, maka terciptalah persatuan dan kesatuan. Saya mengambil surat Al-Quran, surah Al-Isya ayat 37. Dengan maknanya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Cara menjaga relasi agar tetap sejahtera dan maju bersama. Yang pertama, tidak berat hati untuk menolong sesama tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, mau menerima dan menghormati pendapat orang lain tanpa memandang perbedaan orang lain. Yang ketiga, mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang seseorang. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme menurut Milton H. Spencer tahun 1990 mengatakan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak cipta milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, yang pemanfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Yang kedua, individualisme. Individualisme sendiri merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua di masyarakat. Pada kemerdekaan, istilah ini merujuk pada pandangan yang menekankan pada kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri sendiri. Individualisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Orang lain yang menganut individualisme tersebut juga individualis. Individualis akan melanjutkan kehendak pribadinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain. Yang ketiga, konsumerisme. Seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang secara berlebihan. Budaya konsumerisme terutama muncul setelah masa industrialisme, ketika barang-barang mulai diproduksi secara massal sehingga membutuhkan konsumen yang lebih luas. Contoh di dunia ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme adalah seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi yang berlebihan. Budaya konsumerisme ini muncul setelah
masa industrialisme. Ketika barang-barang mulai diproduksi secara massal, maka konsumen lebih luas. Contoh di dunia ini, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang keempat, hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, berpesta pora, pelesiran merupakan tujuan utama hidup. Entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa hidup itu hanya sekali, maka mereka akan bersenang-senang untuk menikmatinya. Tanggapan saya, menurut saya tidak setuju dengan perilaku tersebut. Karena perilaku tersebut tidak memikirkan orang lain. Padahal di dunia ini kita memiliki keberagaman dan perbedaan di antara kita dan orang lain. Supaya tercipta keharmonisan. Kapitalisme dilakukan secara terus-menerus, maka akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena mereka mengeksploitasi secara berlebihan. Individualisme juga tindakan yang tidak mencerminkan pribadi yang baik di mata masyarakat karena mereka mementingkan kepentingannya pribadi. Konsumerisme membuat seseorang menjadi boros dan tidak menghematnya. Yang terakhir, hedonisme. Hedonisme menjadikan seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai kemampuannya karena keinginannya yang tinggi dan terlihat mewah agar dipandang masyarakat bahwa dia mampu mempunyai barang yang lebih bagus dan lebih mahal. Saya mengambil surat Al-Quran Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dari sini kita tahu Allah mengajarkan kita untuk memakai pakaian, makan dan minumlah sesuai kemampuan kita. Jangan iri kepada orang yang memiliki harta yang lebih dari kita, karena kita sudah diberikan harta oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, di masa krisis ekonomi, apa syarat ideologi Pancasila menurut yang Anda pelajari agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contohnya. Menurut tanggapan saya, di masa krisis ekonomi, keberadaan Pancasila sangatlah penting karena dapat memberikan solusi, bahkan menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung yang dapat memberikan solusi. Contohnya, nilai yang terkandung di Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita melakukan tindakan yang terkandung sila ketiga bersama-sama masyarakat agar terwujud keharmonisan dan kesejahteraan. Ekonomi Pancasila merupakan negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah terlemahkan. Sistem ekonomi harus berkepihakan, adil, dan bersifat alternatif terhadap pelaku terlemah dan terlemahkan. Namun, ekonomi Pancasila tidak anti pasar. Tidak menolak adanya kenyataan di sosial dengan menegaskan pasar karena harus diatur agar tercipta keharmonisan antar kegiatan ekonomi. Jadi, keberadaan pemerintah di pasar dapat menjaga keharmonisan dan keseimbangan harga maupun lainnya supaya tercipta kesejahteraan bagi semua pelaku pasar. Setelah saya melihat video kedua, di dalam video tersebut terdapat pertanyaan. Tulis makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing. Beri dasar kutipan kitab suci yang sesuai. Pengampunan dosa berarti pembebasan atau pelepasan dari kesalahan ataupun dosa. Sebesar apapun dosa manusia,
Tuhan akan tetap mengampuninya. Tuhan memberikan pengampunan bukan cuma-cuma, namun ada syarat-syarat yang harus dilakukan manusia agar dosanya diampuni. Syarat yang harus dilakukan adalah manusia harus mau mengakui dosa yang telah dia perbuat dan menyatakan menyesal telah melakukan tindakan tersebut yang dapat masuk ke dalam dosa. Serta berdoa kepada Tuhan agar dosanya diampuni. Tuhan mengampuni manusia yang mau bertobat, menyesali, dan mohon kepadanya. Tuhan tetap mengampuni manusia yang telah berdosa, walaupun tidak mau mengakui dan menyadarinya. Jika Tuhan sudah tidak mau mengampuni dosa, yang tidak menyesal dan mohon tobat, maka manusia tersebut akan mendapatkan karma. Karma yang dimaksud itu bermacam-macam, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu mau mengampuni umatnya walaupun berulang-ulang. Terus, namun Tuhan juga tidak mengampuninya semua tindakan, semuanya karena sudah diberi peringatan dengan berbagai cara dan masih melakukan tindakan yang masuk ke dalam dosa. Saya mengambil surat Al-Quran Az-Zumar bab 13 ayat 53 sampai 54. Allah SWT berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan." Maknanya, lihatlah bagaimana Allah SWT justru mengundang orang-orang yang berdosa untuk datang kepadanya. Allah SWT membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang yang ingin kembali kepadanya.